kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemarin ada berita bagaimana salah seorang pejuang kemerdekaan Palestina yang terbunuh oleh Israel. 10 bulan berlalu sejak Oktober tahun kemarin, dan lebih dari 70 tahun berlalu sejak invasi penjajahan Israel atas Palestina. Hingga saat ini persoalan ini tidak dan belum selesai. Kita patut bertanya-tanya, kenapa? Apa problemnya? Maka kalau kita lihat penyebab lemahnya umat Islam, sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Anfal, adalah ketika umat ini tidak mau saling bersatu membantu, tidak bisa menolong saudaranya. Allah berfirman, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluh takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang-orang kafir, sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Mereka saling menolong, mereka saling membantu. Lihatlah bagaimana Amerika Serikat tidak hanya sekedar mendukung Israel, tapi juga mengirimkan bom, mengirimkan senjata, mengirimkan uang, dan mensokong sepenuhnya penjajahan Israel, sehingga PBB pun tidak berhasil. Ratusan resolusi tidak diindahkan. Hukum internasional dilanggar. Yang sebelumnya diputuskan secara pengadilan internasional, mereka Israel tidak berhak untuk di Palestina beberapa waktu yang lalu, tetapi juga tidak diindahkan. Kenapa demikian? Ada pertolongan dari mereka sesama mereka. Sementara kaum muslimin jika tidak demikian, Allah Subhanahu wa taala katakan, illa taf'aluh takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak melakukan yang demikian itu, yakni tidak membantu saudara kalian, niscaya akan terjadi fitnah yang besar, fitnah di bumi, yakni kata Imam Ibnu Katsir, fitnah peperangan. Kalian akan kalah. Wa fasadun kabir, dan akan ada kerusakan yang besar, rusaknya agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bisa melihat persoalan antar kaum muslimin, pertentangan, perselisihan memang ada sejak dahulu, sejak masa sahabat. Bahkan tidak jarang mereka terlibat konflik militer, sebagaimana yang terjadi antara Khalifah Ali dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi konflik sesama umat Islam tidak kemudian menjadikan mereka merasa lebih dekat kepada musuh, tidak menjadikan lebih dekat kepada musuh. Yang ini mohon maaf agak terbalik dengan kaum muslimin saat ini, merasa nyaman dekat dengan musuh, tetapi dengan sesama kaum muslimin karena beda orientasi, organisasi maupun beda gurunya, mereka tidak bisa rukun sebagaimana rukunnya mereka dengan orang-orang di luar Islam. Masyarul muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Bidayah wan Nihayah Imam Ibnu Katsir menceritakan bahwasanya suatu ketika saat Ali bin Abi Thalib sedang konflik dengan Muawiyah, datang pasukan Romawi mau menuju kepada Muawiyah, mau membantu untuk menyerang Ali bin Abi Thalib. Apa yang dikatakan oleh Muawiyah? Secara hitungan politis ini menguntungkan karena akan membantu mengalahkan Imam Ali. Tetapi Muawiyah mengatakan, wallahi la illam tantahi wa tarji' ila biladika la ya la'in. Demi Allah, kalau engkau enggak berhenti, wa tarji' ila biladika, dan engkau kembali ke negeri engkau, ya la'in, wahai orang yang terlaknat, la astalihanna ana wa banu ammi alaik, aku akan berdamai dengan sepupuku, betul-betul aku akan berdamai dengan sepupuku untuk menyerang engkau. Wala ahrujannaka min biladika, dan betul-betul aku akan mengusir engkau dari negeri engkau sendiri. Wala udayyiqanna alaikal arda bima rahubat, dan betul-betul akan aku buat bumi yang luas itu terasa sempit bagi engkau. Pasukan Romawi akhirnya tidak berani untuk masuk ke wilayah kaum muslimin karena sikap Muawiyah
yang lebih mengutamakan kaum muslimin meskipun tidak sependapat, untuk kemudian sama-sama, andai musuh menyerang, mereka akan mengecampingkan perbedaan itu dan akan bersatu melawan musuh. Masyarul muslimin rahimakumullah, patut disayangkan kaum muslimin, sebagian justru ada yang bersyukur dengan wafatnya pejuang Palestina. Ada yang mengucapkan alhamdulillah hanya karena beda-beda perbedaan orientasi kajian, hanya mengucapkan alhamdulillah. Dan kemudian ketika ditegur oleh gurunya, baru kemudian mengaku salah. Mengaku salah berarti bukan karena alasan dalil menyikapi sesama kaum muslimin, tetapi alasan grup kajian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sikap-sikap seperti ini dan menjadikan kita sanggup untuk bersatu dengan kaum muslimin meskipun mungkin beda kajian. Masyarul muslimin rahimakumullah, satu hal kenapa yang menjadikan umat Islam sulit untuk bersatu adalah ketika tidak ada yang menyatukan mereka. Air untuk bersatu perlu wadah, beras untuk bersatu perlu adanya tempatnya. Sementara umat Islam untuk bersatu perlu ada pengikat. Allah subhanahu wa ta'ala katakan pengikatnya tidak lain dan tidak bukan adalah agama ini, mestinya begitu. Dalam surah Ali Imran ayat 103 Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah. Para ahli tafsir menafsiri bahwasanya tali agama Allah adalah Al-Quran, Islam ini sendiri. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Kesimpulannya adalah ketika umat ini sudah pegangannya lain, ketika umat ini kemudian lebih mengedepankan aturan-aturan selain aturan Islam, maka potensi untuk berpecah belah semakin besar, potensi untuk kemudian semakin terpecah semakin besar. Dan ini yang kemudian dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ikatan Islam ini kemudian digantikan oleh ikatan fanatisme, golongan, kelompok dan sebagainya. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mal asobiyah, wahai Rasulullah, apa itu asobiyah? Maka beliau katakan, antu'ina qaumaka ala zulmi, engkau menolong kaum engkau berdasarkan kezaliman, bukan karena kesamaan, bukan karena kebenaran, bukan karena mereka berada di atas yang hak, tetapi karena kezaliman, karena persamaan kelompok dan sebagainya. Di sisi lain Rasulullah mengatakan, da'uha fa innaha muntinah, tinggalkan fanatisme kelompok golongan itu, fa innaha muntinah, karena sesungguhnya itu busuk. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati-hati kita. Mungkin kita berbeda dengan kaum muslimin, tapi ingat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, menginginkan umatnya ini rukun. Kita sedih kalau kita punya anak-anak yang saling bertengkar. Begitu juga Rasulullah tentunya, bayangkan alangkah sedihnya beliau di akhirat ketika melihat umatnya ini tidak mau bersatu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semuanya, menjadikan generasi ke depan generasi yang lebih mencintai Islam daripada ikatan-ikatan yang lainnya. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.